Rahasia kematian dalam iman Katolik, apakah hidup benar berakhir? Setiap manusia pasti mati, tetapi apakah kematian benar akhir dari segalanya? Apakah ketika napas terakhir kita berhenti, hidup ini berakhir begitu saja? Iman Katolik mengajarkan bahwa kematian bukanlah titik terakhir, melainkan pintu menuju misteri yang jauh lebih besar. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia kematian menurut iman Katolik, pengadilan pribadi, api penyucian, surga, neraka, hingga kebangkitan badan. Bersiaplah! Karena setelah Anda mendengar ini, cara Anda memandang hidup dan mati tidak akan pernah sama lagi. Rahasia kematian dalam iman Katolik selalu menjadi pertanyaan mendalam. Apakah hidup benar berakhir saat kita mati? Video ini mengungkap misteri iman Katolik tentang kematian. Mulai dari arti kematian, pengadilan pribadi, api penyucian, surga, neraka, hingga janji kebangkitan badan. Bagian pertama pertanyaan dasar, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Pertanyaan ini selalu menghantui hati manusia sepanjang sejarah. Apakah hidup ini benar berakhir ketika napas terakhir kita terhenti? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih kekal yang menanti kita di balik tabir kematian? Dalam iman Katolik, kematian bukanlah titik akhir, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan sejati. Santo Paulus pernah menulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Ayat ini mengguncang hati kita. Bagaimana mungkin kematian bisa disebut keuntungan? Mari kita renungkan. Kematian bagi dunia adalah perpisahan, kesedihan, dan akhir dari semua mimpi. Tetapi bagi iman Katolik, kematian adalah awal dari perjalanan rohani menuju rumah Bapa. Inilah misteri yang hendak kita dalami. Rahasia kematian dalam iman Katolik. Bagian kedua, kematian dalam pandangan Kitab Suci. Kitab Suci memberi kita gambaran mendalam tentang kematian. Dalam Kitab Kejadian, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia fana dan rapuh. Namun, Alkitab juga menyatakan bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk mati. Allah menanamkan dalam diri kita kerinduan akan hidup kekal. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 tertulis, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka." Yesus sendiri menyingkapkan misteri ini dengan penuh kuasa. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Ia berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Pernyataan ini adalah dasar iman Katolik. Kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju hidup kekal bersama Kristus. Bagian 3, ajaran Gereja Katolik tentang kematian. Bagian 3, ajaran Gereja Katolik tentang kematian. Katekismus Gereja Katolik KGK 1005-1014 mengajarkan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan manusiawi di dunia, saat tubuh dan jiwa dipisahkan. Namun, jiwa manusia tidak mati karena jiwa itu kekal. Ada 3 pilar utama ajaran Katolik tentang kematian. 1. Kematian adalah akibat dosa asal. Manusia diciptakan untuk hidup kekal, tetapi dosa merusak rencana itu. Kematian jasmani masuk ke dunia sebagai konsekuensi dosa. 2. Kristus mengalahkan kematian. Melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus mengubah arti kematian.
Ia menjadikannya bukan lagi hukuman, melainkan jalan menuju keselamatan. 3. Kematian adalah saat keputusan terakhir. Setelah kematian, setiap orang akan menghadapi pengadilan pribadi, di mana jiwa ditentukan kemana ia pergi, surga, api penyucian, atau neraka. Dengan demikian, gereja mengajarkan bahwa kematian adalah saat terpenting dalam hidup manusia saat kita menyerahkan seluruh diri kepada Allah. Bagian 4 misteri pengadilan pribadi. Setiap manusia hanya mati satu kali, dan sesudah itu datang pengadilan. Ibrani 9 ayat 27. Inilah yang disebut pengadilan pribadi. Dalam sekejap setelah kematian, jiwa manusia berdiri di hadapan Allah. Segala perbuatan, pikiran, dan pilihan hidup kita ditimbang dalam terang kasih dan kebenarannya. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi alasan hanya kebenaran telanjang di hadapan Sang Pencipta. Ada 3 kemungkinan akhir dari pengadilan pribadi. Ein Surga, jiwa yang murni dalam kasih Allah, yang hidup dalam rahmat, akan diterima masuk dalam kebahagiaan kekal. 2. Api penyucian, jiwa yang masih perlu disucikan dari dosa. Ringan atau akibat dosa akan melalui proses pemurnian sebelum bersatu dengan Allah. 3. Neraka, jiwa yang menolak Allah dengan bebas dan sadar, yang mati dalam keadaan dosa berat tanpa tobat, memilih keterpisahan abadi dari Allah. Inilah kenyataan yang serius. Dan karenanya gereja selalu mengingatkan kita untuk hidup dalam pertobatan. Bagian 5, api penyucian, kasih yang memurnikan. Banyak orang salah paham tentang api penyucian. Iman Katolik tidak melihatnya sebagai hukuman yang kejam, melainkan ungkapkan kasih Allah. Api penyucian adalah kesempatan bagi jiwa yang belum sepenuhnya murni untuk disucikan dalam kasih Allah, ibarat emas yang dimurnikan. Dalam api, jiwa kita dibersihkan dari segala noda agar layak memandang wajah Allah. Santo Yohanes dari salib berkata, api cinta Allah lebih kuat daripada api dunia manapun. Ia membakar semua yang tidak suci agar jiwa menjadi murni dalam kasih. Doa bagi arwah adalah bentuk kasih gereja kepada saudara yang masih berada dalam api penyucian. Setiap misa, doa, dan korban yang kita persembahkan membantu mempercepat penyucian mereka. Bagian 6, surga, tujuan akhir hidup Kristiani. Bagian 6, surga, tujuan akhir hidup. Apa yang menanti kita di surga? Katekismus KGK 1023-1029 menggambarkannya sebagai visio beatifica, yaitu kebahagiaan melihat Allah muka dengan muka. Surga adalah persekutuan penuh dengan Allah Tritunggal, para malaikat dan semua orang kudus. Di sana tidak ada lagi air mata, penderitaan atau kematian. Hanya ada kasih murni dan sukacita tanpa akhir. Yesus berkata, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 2. Surga bukan sekadar tempat, tetapi keadaan jiwa yang dipenuhi kasih Allah. Maka, setiap perbuatan kasih yang kita lakukan di dunia, ini adalah benih yang akan berbuah di surga. Bagian 7, neraka, realitas penolakan Allah. Iman Katolik juga mengajarkan realitas neraka. KGK 1033-1037. Neraka bukan ciptaan Allah sebagai bentuk kebencian, melainkan konsekuensi dari kebebasan manusia yang menolak kasih-Nya. Yesus sendiri sering memperingatkan tentang neraka yang Ia sebut Gehenna. Dalam Matius 25 ayat 41, Ia berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, masuklah ke dalam api yang kekal." Neraka adalah keterpisahan abadi dari Allah, sumber hidup dan kasih. Namun, gereja menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9.
Neraka adalah pilihan manusia yang menutup diri terhadap rahmat. Karena itu, panggilan kita adalah bertobat, agar tidak memilih jalan keterpisahan itu. Bagian 8, kematian Kristiani mati dalam Kristus. Bagi orang Katolik, kematian adalah kesempatan untuk bersatu dengan Kristus yang mati dan bangkit. Itulah sebabnya sakramen terakhir pengurapan orang sakit tobat dan Ekaristi sebagai viaticum disebut sebagai bekal perjalanan menuju hidup kekal. Doa gereja dalam liturgi pemakaman menyatakan hidup kita berubah, bukannya dilenyapkan. Mati dalam Kristus berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasih Allah. Santo Fransiskus dari Assisi bahkan menyebut kematian sebagai saudari kematian, pintu menuju perjamuan kekal. Bagian 9, harapan akan kebangkitan badan. Iman Katolik tidak hanya berbicara tentang jiwa, tetapi juga tubuh. Kita percaya pada kebangkitan badan pada akhir zaman. Dalam syahadat, kita mengaku, "Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal." Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati. Seperti Dia bangkit, demikian juga tubuh kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang fana akan berubah menjadi tubuh rohani yang kekal. Ini menegaskan bahwa kematian bukan akhir, melainkan persiapan menuju kebangkitan bersama Kristus. Bagian 10, penutup, apakah hidup benar-benar berakhir? Bagian 10, penutup, apakah hidup benar-benar berakhir? Maka, apakah hidup benar-benar berakhir dengan kematian? Jawabannya, tidak. Kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang lebih sejati. Dalam iman Katolik, kematian adalah saat menyerahkan diri kepada Allah, masuk ke dalam pengadilan pribadi, dan akhirnya menuju kebahagiaan kekal bersama. Dia atau keterpisahan kekal jika kita menolak kasih-Nya. Inilah panggilan kita hidup dengan bijaksana dalam pertobatan, kasih, dan iman. Kematian bukanlah musuh terakhir, tetapi pintu menuju rumah Bapa, di mana kita akan hidup dalam kasih tanpa akhir. Seperti kata Santo Paulus, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Saudara-saudari terkasih, kematian memang suatu misteri yang menakutkan bagi banyak orang. Tetapi dalam iman Katolik, kita percaya kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Di balik napas terakhir, ada kasih Allah yang menanti. Karena itu, marilah kita hidup dengan penuh iman, harapan, dan kasih, agar ketika saat itu tiba, kita siap melangkah bukan dalam ketakutan, melainkan dalam pengharapan akan janji kekal bersama Kristus. Ingatlah, bagi orang beriman, kematian hanyalah pintu menuju hidup yang tidak pernah berakhir. Jika video ini memberi Anda pemahaman baru tentang iman, Katolik, dan rahasia kematian, jangan lupa tekan tombol like. Tinggalkan komentar berisi refleksi pribadi Anda. Dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dikuatkan oleh pengharapan iman. Klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan pengajaran iman Katolik berikutnya. Bersama, mari kita terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin.